dunia terpecah dalam kekacauan. Otsutsuki tertinggi, entitas legendaris yang mengincar cakra planet bumi, telah bangkit dengan kekuatan tak tertandingi. Di tengah medan pertempuran yang hancur, Boruto, Naruto, Sasuke, dan Himawari berdiri sebagai benteng terakhir perlawanan. Namun, musuh mereka tak hanya kuat, ia licik, menggunakan pengorbanan code sebagai alat untuk rencana gelapnya. Ketika segel dimensi runtuh dan cakra kuno Kaguya mulai bangkit dalam diri Himawari, pertarungan ini tak lagi sekadar pertempuran fisik, melainkan perlombaan melawan waktu sebelum seluruh dunia diratakan menjadi debu. Di balik layar, Otsutsuki tertinggi menyusun strategi terakhirnya. Dengan Rinnegan yang mampu membengkokkan ruang waktu, ia yakin kemenangan sudah di genggamannya. Tapi satu hal yang ia sepelekan, ikatan keluarga Uzumaki. Naruto takkan membiarkan anak-anaknya jatuh, Boruto masih menyimpan rahasia Jougannya, dan Himawari, dengan Kurama dan Kaguya dalam dirinya, adalah wildcard yang bisa mengubah segalanya. Namun, apakah itu cukup untuk mengubah takdir? Dimensi-dimensi runtuh, sekutu tercerai-berai. Madara yang dahulu menjadi ancaman, kini berdiri di garis depan pertahanan. Sementara itu, di tempat lain, Himawari dan generasi baru berjuang menguasai warisan Kaguya. Waktu hampir habis. Jika mereka gagal, bukan hanya nyawa yang hilang, tetapi seluruh sejarah akan terhapus. Pertarungan terbesar sepanjang era Shinobi dimulai. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Suasana mencekam memenuhi lokasi pertarungan. Sasuke dan Naruto baru saja mendarat di medan tempur tempat Boruto berada, memperhatikan sekeliling yang kini dipenuhi batu-batu berserakan. Sasuke segera bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Boruto menjelaskan, sebelumnya dia sempat mendesak Otsutsuki tertinggi dengan seluruh kekuatannya. Namun musuh licik itu mengorbankan Code untuk meloloskan diri. Tubuh Code yang hancur jadi bukti betapa dahsyat serangan itu. Mendengar ini, Naruto geram, mencibir tindakan pengecut Otsutsuki tertinggi. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi diam-diam menganalisis keanehan yang terjadi. Saat terkena serangan Rasengan Uzuhiko milik Boruto, tubuhnya terkunci, sulit bergerak, dan bahkan regenerasi menjadi tersendat. Ditambah rasa pusing berkepanjangan, membuatnya sadar bahwa serangan itu bukan sekadar serangan biasa. Kelemahan fatal itu berasal dari cakra planet bumi yang diserap Boruto lewat telapak kakinya, dan bukan dari cakranya sendiri. Gabungan Rasengan Uzuhiko, kekuatan buah cakra, dan Dojutsu Jougan menciptakan dampak menghancurkan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bahkan, Rinnegan miliknya gagal diaktifkan saat terkena serangan itu. Sadar akan ancaman tersebut, ia memutuskan lebih berhati-hati. Pikirannya pun mulai dipenuhi rencana-rencana baru. Sembari mengutuk Shinkoji atas andilnya dalam kekuatan Boruto, Otsutsuki tertinggi membuka portal kecil dari Rinnegan di telapak tangannya. Dari sana, cakra dalam jumlah besar mengalir masuk ke tubuhnya. Tubuhnya perlahan mengeras, dikelilingi asap pekat, pertanda ia tengah mengakses cadangan cakra miliknya. Dalam aksi tak terduga, ia juga menyembuhkan Code, yang tubuhnya hancur parah. Code yang baru siuman terkejut menerima hadiah ini. Otsutsuki tertinggi dengan tenang mengakui telah mengorbankan Code untuk eksperimen, namun menegaskan bahwa Code kini lebih kuat dari sebelumnya. Code bukan hanya sembuh, tetapi kini membawa 3 dojutsu, Sukuna Hikona di mata kanan, Rinnegan di mata kiri, dan Rinne Sharingan di dahinya. Sebagai gantinya, Otsutsuki tertinggi memberikan tugas besar, mencabut Kurama dan kesadaran Kaguya dari tubuh Himawari. Bila Code berhasil, sebagai hadiah ia akan menerima buah cakra. Percaya diri dengan kekuatan barunya, Code menyanggupi tugas itu tanpa ragu. Otsutsuki tertinggi memperingatkan, musuh berat seperti Naruto, Sasuke, Boruto, dan Kawaki akan ditangani olehnya sendiri. Tugas Code hanyalah fokus pada Himawari. Tanpa membuang waktu, Code meluncur ke arah Himawari dengan kecepatan meteor. Himawari yang sadar akan bahaya, langsung mengaktifkan lapisan cakra Tenseigan, menciptakan Kinrin Tensei Baku yang luar biasa.
Serangannya membelah tanah dengan tekanan hebat. Namun Code memanfaatkan Sukuna Hikona, mengecilkan tubuhnya untuk menghindar dan menciptakan ribuan sabuk hitam di seluruh medan tempur. Boruto berniat membantu Himawari, namun Otsutsuki tertinggi menggunakan benang cakra super kuat untuk mengikatnya, beserta Naruto, Sasuke, Kawaki, Madara, Nagato, Rikudo Sennin, dan Minato. Tak hanya itu, melalui benang cakra ini, Otsutsuki tertinggi mengalirkan energi Kekai yang membuat tubuh mereka terkunci total. Boruto berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia. Bahkan Shinra Tensei milik Nagato tidak mampu memutuskan ikatan itu. Orochimaru dan Mitsuki mencoba membantu, tapi Naruto memperingatkan, usaha itu hanya sia-sia. Lebih baik mereka semua fokus membantu Himawari. Sasuke lalu memerintahkan Sarada untuk ikut membantu Himawari, meski Sarada sempat ragu meninggalkan ayahnya. Boruto, dengan suara penuh keyakinan, meyakinkan Sarada bahwa mereka memiliki perasaan yang sama. Kata-katanya membuat Sarada berlinang air mata. Mitsuki dengan sigap membawa Sarada pergi menuju Himawari, diikuti Orochimaru dan Itachi, semua bersiap menghadapi Code. Namun, rencana Otsutsuki tertinggi belum selesai. Ia menciptakan 10 portal dimensi yang mengelilingi area Himawari. Kawaki yang melihat ini merasa cemas, sadar bahwa Himawari dalam bahaya besar. Otsutsuki tertinggi malah semakin percaya diri bahwa Himawari akan segera mati. Code menciptakan bola gravitasi dan menembakkannya ke dalam portal-portal itu, membuat Himawari, Sarada, Mitsuki, Orochimaru, dan Itachi tersedot masuk ke dalam dimensi asing. Code pun melesat, masuk ke portal mengejar mereka, bertekad melaksanakan tugasnya. Sementara Otsutsuki tertinggi tertawa dalam hati, merasa kemenangan sudah di depan mata. Otsutsuki tertinggi hanya tersenyum kecil melihat Code yang melesat masuk ke portal. Dengan penuh percaya diri ia bergumam, segalanya berjalan sesuai rencana, tak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Sementara itu, Boruto, Naruto, Sasuke, dan yang lainnya masih berusaha keras melepaskan diri dari belenggu benang cakra, tapi kekuatan itu benar-benar di luar nalar, membuat mereka tetap terkunci tanpa daya. Di sisi lain, di dalam dimensi baru, Himawari, Sarada, Mitsuki, Orochimaru, dan Itachi jatuh dari portal ke sebuah tanah asing yang dipenuhi bebatuan berwarna ungu pekat. Mereka segera bersiap dalam posisi bertahan, menyadari bahwa Code bisa menyerang kapan saja. Himawari menatap sekeliling, matanya yang memancarkan kekuatan Tenseigan bersinar terang, berusaha membaca keberadaan musuh. Tiba-tiba, tanah di hadapan mereka bergetar hebat. Dari balik kabut ungu, Code muncul dengan wajah bengis dan kekuatan baru yang membuat auranya menggetarkan ruang itu. Sarada berbisik, kekuatan itu jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Mitsuki mengangguk, merasakan tekanan luar biasa yang memaksa tubuhnya menegang. Orochimaru segera memanggil ribuan ular dari tanah, melilitkan dirinya dan kawan-kawan untuk memberikan perlindungan sementara. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan main-main, Code kini jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Sementara itu, Itachi dengan cepat mengaktifkan Mangekyo Sharingan, bersiap menyerang kapan saja. Code membuka mulutnya dan berkata, Himawari, serahkan Kurama dan kesadaran Kaguya sekarang. Jika tidak, kalian semua akan hancur di sini. Himawari yang mendengar itu hanya tersenyum tenang. Ia maju selangkah sambil berkata, kalau kau pikir aku akan menyerah begitu saja, kau salah besar. Seketika Himawari mengangkat tangannya, melepaskan serangan Kinrin Tensei Baku yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Serangan ini membelah langit dimensi, memaksa Code untuk menghindar dengan cepat. Namun, Code dengan kekuatan barunya hanya tersenyum remeh dan mengecilkan tubuhnya menggunakan Sukuna Hikona, lalu muncul kembali di belakang Himawari. Dalam sekejap, Code menciptakan puluhan sabuk hitam yang meluncur ke arah Himawari. Mitsuki, dengan sigap, berubah menjadi bentuk Sage modenya, melompat ke depan dan menghalau sabuk-sabuk itu menggunakan ular-ular cakranya. Sementara Sarada menyerang dengan Chidori petir hitam yang menghantam sabuk-sabuk tersebut hingga terpotong. Itachi kemudian maju, membentuk Susanoo setengah tubuh untuk melindungi Himawari. Dengan cepat, dia menciptakan puluhan proyektil Susanoo dan menembakkannya ke arah Code. Ledakan besar terjadi, membuat seluruh dimensi bergetar, namun Code dengan mudah menghindari semuanya berkat kecepatannya yang kini meningkat drastis. Code kemudian melesat ke arah Himawari, mengarahkan tangan kanannya yang mengandung kekuatan gabungan Rinnegan dan Sukuna Hikona. Dalam waktu sepersekian detik, Sarada muncul di hadapan Himawari, menggunakan Mangekyo Sharingan-nya untuk mengaktifkan genjutsu singkat pada Code. Namun Code dengan mudah melepaskan diri,
menunjukkan bahwa kekuatannya sudah berada jauh di atas level mereka. Mitsuki berteriak, "Kita tidak bisa membiarkan dia mendekati Himawari." Ia lalu menyerang dengan kombinasi serangan cakra dan serangan fisik ular-ularnya. Orochimaru pun ikut menciptakan ribuan klon ular yang membelit kaki Code, mencoba memperlambat gerakannya. Tapi Code dengan mudah melepaskan diri menggunakan kekuatan gravitasinya. Dalam keputusasaan, Himawari memejamkan matanya, lalu berbicara dengan Kurama dan Kaguya di dalam dirinya. "Aku butuh bantuan kalian sekarang," bisiknya. Kurama, dengan tawa kecil, menjawab, "Baiklah, bocah kecil. Kita tunjukkan kepada dunia siapa kau sebenarnya." Dari dalam tubuh Himawari, aura Kurama dan Kaguya mulai meluap bersamaan. Bumi tempat mereka berpijak mulai bergetar hebat. Mata Himawari berubah menjadi campuran antara Tenseigan, Rinnegan, dan Byakugan, membuat tubuhnya memancarkan kekuatan luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Melihat perubahan itu, Code sedikit terkejut, namun ia tetap yakin akan menang. "Kekuatanmu mungkin hebat, tapi aku tetap lebih kuat," teriak Code sambil meluncur ke arah Himawari dengan kecepatan tinggi, menciptakan lubang dimensi kecil untuk menyerang dari berbagai arah sekaligus. Tapi Himawari dengan tenang menggerakkan tangannya, dan dalam satu ayunan, semua lubang dimensi yang dibuat Code langsung tertutup paksa, membuat Code terjebak di udara tanpa jalan keluar. Mitsuki, Sarada, Itachi, dan Orochimaru melihat pemandangan itu dengan mata membelalak, tak percaya dengan kekuatan besar yang kini dimiliki Himawari. Himawari lalu membentuk rasengan raksasa berwarna emas keperakan, yang dipenuhi dengan kekuatan planet bumi, cakra Kurama, dan esensi Kaguya. Ia berteriak, "Rasengan Planetary Destruction," dan melemparkannya ke arah Code dengan kecepatan yang luar biasa. Code mencoba melarikan diri, tapi medan gravitasi dari serangan itu menahan tubuhnya di tempat. Rasengan raksasa itu menghantam Code dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan besar yang menyapu seluruh dimensi itu dalam sekejap. Semua orang harus melindungi diri dari dampak serangannya. Setelah ledakan itu mereda, tanah di sekitar mereka hancur total. Himawari berdiri terengah-engah, sementara yang lainnya terdiam tak percaya. Namun, dari puing-puing, perlahan-lahan muncul sosok Code yang masih hidup, tapi kini tubuhnya dipenuhi luka berat, darah mengalir di mana-mana. Dengan sisa-sisa tenaganya, Code bergumam, "Ini belum selesai. Otsutsuki tertinggi, aku harus kembali." Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, Himawari dengan cepat menciptakan segel berbentuk bunga yang mengurung tubuh Code, membuatnya tak bisa bergerak. Sarada berteriak, "Bagus, Himawari. Kita berhasil menghentikannya." Mitsuki tersenyum tipis, sementara Orochimaru berkata, "Tapi ini belum akhir, ada sesuatu yang lebih besar menunggu kita." Otsutsuki tertinggi mungkin memiliki kekuatan yang mendekati dewa, tapi ia meremehkan satu hal, tekad manusia, terutama keluarga Uzumaki, yang selalu menemukan cara untuk bangkit di saat-saat terdesak. Dengan Boruto menguasai Jougan, Himawari menyatukan kekuatan Tenseigan, Kurama, dan Kaguya, serta Naruto dan Sasuke yang tak pernah menyerah. Sasuke memaksakan diri, berusaha keras memutuskan ikatan itu demi melindungi Madara yang kini jadi target serangan mematikan dari Otsutsuki tertinggi. Tegangnya suasana semakin memuncak saat Otsutsuki tertinggi menyiapkan serangan maut, Tomogoroshi no Haikotsu. Senjata ini diarahkan langsung ke dojutsu Madara. Aneh bin ajaib, Madara malah tertawa keras meski tubuhnya penuh luka dan tak mampu bergerak. Seolah rasa sakit itu hanya lelucon baginya. Madara mengejek Otsutsuki, menantangnya untuk menusukkan senjata itu, yakin bahwa matanya bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah. Raut wajah Otsutsuki tertinggi mengeras, merasa terganggu dengan kesombongan Madara. Dengan suara berat, ia membalas, memperingatkan Madara bahwa dirinya bahkan belum mampu melepaskan diri dari benang cakra. Namun sebelum senjata itu bisa menghujam, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Jogannya Boruto tiba-tiba aktif, seakan memiliki kemauan sendiri untuk melindungi semua orang. Boruto, dengan mata membelalak, merasa keanehan dalam jogannya. Ingatannya terlempar ke masa saat di akademi, di mana dia pernah melihat aura cakra jahat yang tersembunyi. Kini, penglihatan serupa muncul. Sebuah titik cakra kecil terlihat di tangan kiri Otsutsuki tertinggi. Titik inilah pusat kendali benang cakra yang mengikat mereka semua. Menyadari kebenaran itu, Boruto mulai berpikir keras. Dia tahu dia harus menghancurkan titik itu, tapi tubuhnya sendiri masih terperangkap. Menggunakan telepati Ino untuk memberitahu yang lain bukan pilihan, karena Otsutsuki tertinggi bisa mendengar komunikasi itu. Di tengah kebuntuan, Otsutsuki mulai bergerak,
siap menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke mata Madara. Dalam kondisi penuh tekanan, Boruto tak punya banyak pilihan. Ia meledakkan bom cakra di tempat, menggunakan kekuatan Jogan tahap keempat. Ledakan besar mengguncang medan tempur, berhasil menghambat serangan mematikan Otsutsuki tertinggi. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Tubuh Naruto, Sasuke, Madara, dan yang lain ikut terluka, dan benang cakra tetap utuh. Sasuke menegur keras tindakan Boruto, namun dengan nada penuh keyakinan, Boruto menjawab bahwa ia menemukan kelemahan musuh. Otsutsuki tertinggi berdiri kembali, mencemooh tindakan Boruto yang dianggap nekat dan konyol. Tapi Boruto, dengan kecerdikan luar biasa, justru memancing Otsutsuki untuk mendekat. Boruto sengaja memprovokasi, menyebut bahwa Madara bukanlah target utama. Tubuh Boruto sendiri yang diincar. Tantangan itu berhasil membangkitkan ego Otsutsuki tertinggi, membuatnya tertawa sinis sambil mendekat sambil membawa 6 biji udama raksasa, ukuran yang bahkan bisa menyaingi tubuh Kyuubi. Naruto dan Kawaki berteriak memperingatkan Boruto akan bahayanya, tapi Boruto tetap teguh. Ia meminta semuanya diam, percaya penuh pada rencananya. Ketika Otsutsuki mendekat, Boruto justru menantangnya untuk meledakkan biji udama dari jarak dekat, bukannya jauh-jauh. Tersulut emosi dan kesombongan, Otsutsuki tertinggi jatuh ke dalam perangkap Boruto. Saat musuh berada cukup dekat, kekuatan tersembunyi Jogan Boruto aktif. Dua laser panjang berbahan dasar Raiton menembak keluar dari matanya, menghantam tepat ke tangan kiri Otsutsuki tertinggi, sumber kendali benang cakra. Serangan itu sukses besar. Tangan kiri Otsutsuki terputus, dan ikatan cakra yang menahan semua orang langsung terlepas. Boruto berteriak keras, memperingatkan semuanya untuk segera menghindar karena biji udama akan meledak. Minato, dengan kondisi terluka, menggunakan Hiraishin untuk memindahkan semua orang dari lokasi ledakan, walau masih di area sekitarnya. Ledakan biji udama menggelegar, menciptakan kehancuran di mana-mana, namun Boruto dan semua rekan berhasil selamat. Otsutsuki tertinggi menatap tangan kirinya yang kini terlepas dari tubuh, merasa tak percaya. Bagaimana mungkin Boruto mengetahui titik rahasia yang seharusnya hanya dia yang tahu? Sasuke, yang kini sudah bisa berdiri, mendekati Boruto dan bertanya bagaimana Boruto bisa mengetahui rahasia itu. Boruto menjelaskan bahwa jogannya tiba-tiba menunjukkan titik tersebut. Melihat peluang itu, Boruto merancang strategi cepat untuk menghancurkannya. Rikudo Sennin pun berkomentar bahwa tindakan Boruto sangat berbahaya, karena memancing Otsutsuki tertinggi untuk mendekat adalah perjudian besar. Boruto mengakui bahwa memang ada risiko, namun percaya bahwa satu-satunya cara menghancurkan tangan musuh adalah dari jarak dekat. Ia memahami bahwa para Otsutsuki selalu punya kelemahan besar, ego yang tinggi. Tak lama, percakapan bergeser pada kekhawatiran tentang keadaan dunia luar. Sasuke, dengan nada berat, mengungkapkan kekhawatirannya tentang Sarada dan semua orang yang kini berada di dimensi lain. Naruto pun mengaku cemas, terutama tentang Himawari yang masih muda dan belum berpengalaman dalam pertarungan sebesar ini. Tak diketahui pula bagaimana keadaan Guru Kakashi dan yang lain di tengah invasi Otsutsuki. Boruto menenangkan semua orang, mengatakan bahwa setelah Otsutsuki tertinggi dikalahkan, mereka akan bergerak menyelamatkan semua orang. Ia merasa yakin Himawari, dengan bimbingan Orochimaru dan Paman Itachi, pasti mampu menguasai kekuatan Kaguya hingga tingkat maksimal. Pertemuan itu kembali terasa mencekam. Benang cakra yang melilit tubuh Sasuke semakin menegang, seolah berniat menumbangkan sisa-sisa kekuatan dalam dirinya. Sasuke, yang dikenal dengan keteguhan dan kekuatannya, kini dipaksa bertarung bukan hanya melawan musuh di depannya, tapi juga melawan batas dirinya sendiri. Setiap tarikan benang terasa seperti menjerat lebih dalam, menyakitkan, tapi ia tak bisa menyerah. Karena di depan matanya, Madara dalam keadaan kritis. Madara, walau tubuhnya babak belur, tak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Sebaliknya, ia malah tertawa keras, suara tawanya membelah suasana penuh ketegangan. Dengan tatapan penuh ejekan, Madara menantang, seolah berkata pada dunia bahwa ia, Madara Uchiha, bukan sosok yang bisa dihancurkan begitu saja. Bahkan ketika Tomogoroshi no Haikotsu sudah hampir menusuk ke arah matanya, ia tetap mencibir, mempertanyakan kemampuan Otsutsuki tertinggi yang berdiri di hadapannya. Sang Otsutsuki tertinggi tampak muak. Ia mengernyitkan dahi, kesal melihat keberanian gila Madara. Tapi saat itu pula, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jogan Boruto bergetar, seolah-olah merespons ancaman di udara. Mata itu, tanpa perintah, menunjukkan sesuatu yang tak bisa dilihat mata biasa.
Sebuah titik kecil di tangan kiri Otsutsuki tertinggi. Sebuah sumber, pusat kendali semua benang cakra yang mengurung mereka. Kenangan masa kecil Boruto di akademi tiba-tiba membanjiri pikirannya. Dulu, saat masih polos dan banyak bertanya, ia pernah melihat aura jahat tersembunyi dalam cakra orang lain. Sekarang, penglihatannya yang luar biasa itu kembali menyelamatkan mereka. Namun situasi tidaklah sederhana. Walau sudah menemukan kelemahan musuh, Boruto sadar ia tidak bisa langsung sembarangan bertindak. Ia ingin memberitahu rekan-rekannya, tapi komunikasi lewat Ino bisa dengan mudah dideteksi Otsutsuki tertinggi. Sedikit kesalahan, mereka semua bisa binasa. Waktu terus berjalan. Otsutsuki tertinggi sudah mengangkat senjata mematikan itu, siap menghantam Madara tanpa belas kasihan. Boruto dalam kegelisahan berusaha keras berpikir. Tapi lilitan benang membuat pikirannya nyaris tak bergerak. Lalu, di tengah rasa putus asa itu, Boruto mengambil keputusan nekat. Ia meledakkan bom cakra di sekitar Jogan tahap 4, menciptakan ledakan besar yang mengguncang semua orang. Ledakan itu berhasil mengusir serangan Tomogoroshi no Haikotsu dari Madara, dan membuat Otsutsuki tertinggi terpental. Namun konsekuensinya berat. Tubuh Naruto, Sasuke, Madara, dan yang lain ikut terluka parah. Bahkan benang cakra yang melilit mereka tak hancur. Sasuke, dengan nafas berat, bertanya kenapa Boruto melakukan hal sembrono itu. Tapi Boruto, dengan pandangan serius, hanya berkata, "Diam saja. Aku sudah menemukan kelemahan mereka." Otsutsuki tertinggi bangkit sambil mencibir, meremehkan tindakan Boruto yang menurutnya bodoh. Tapi Boruto malah membalikkan keadaan, memprovokasi musuh agar lebih fokus menyerangnya. Ia sengaja menyinggung ego Otsutsuki tertinggi, menantangnya secara terang-terangan. Dan seperti yang Boruto duga, musuh itu tidak tahan diejek. Dengan penuh kemarahan, Otsutsuki tertinggi mengerahkan 6 biju Dama raksasa, lebih besar dari tubuh Jubi. Semua orang yang masih bisa bergerak hanya bisa menahan napas melihat kekuatan dahsyat yang akan dilepaskan tepat ke arah Boruto. Naruto berteriak memperingatkan. Kawaki juga membujuk agar Boruto membatalkan niat gilanya. Tapi Boruto tak goyah. Ia malah makin memancing emosi Otsutsuki tertinggi, membuat musuh itu mendekat lebih jauh, hingga jarak mereka kini benar-benar dekat. Itulah momen yang Boruto tunggu. Begitu jarak cukup dekat, Jogan Boruto melepaskan salah satu kekuatan tersembunyinya, sepasang laser panjang berbasis Raiton yang ditembakkan langsung dari kedua matanya. Laser itu melesat bagaikan kilat, menembus udara dan menghantam tepat ke titik kecil di tangan kiri Otsutsuki tertinggi. Seketika, tangan itu terputus dan jatuh ke tanah. Dan bersamaan dengan itu, semua benang cakra yang mengikat para pejuang shinobi langsung terlepas. Beban berat di tubuh mereka lenyap dalam sekejap. Boruto, tanpa buang waktu, berteriak sekeras mungkin, memperingatkan semua orang untuk segera menghindar. Ledakan besar dari biju Dama sudah tak terhindarkan. Minato yang sejak tadi diam dalam luka-luka, langsung bertindak. Dengan susah payah, ia menggunakan teknik Hiraisin untuk memindahkan semua orang sejauh mungkin dari pusat ledakan. Dentuman maha dahsyat menggetarkan seluruh area, membuat tanah berguncang dan langit seolah runtuh. Di tengah kekacauan itu, Otsutsuki tertinggi berdiri terpaku, menatap tangan kirinya yang terputus. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa Boruto mengetahui titik rahasia itu? Bukankah seharusnya tidak ada siapapun yang bisa melihatnya? Sasuke yang kini bisa berdiri, menghampiri Boruto dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Ia bertanya dengan suara berat, "Apa yang sebenarnya kau lihat, Boruto?" Boruto menjawab, suaranya masih tergesa, "Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi Joganku, entah bagaimana, memperlihatkan titik itu. Jadi aku yakin, itulah kunci untuk membebaskan kita semua." Rikudo Sennin yang ikut menyaksikan semua ini tampak merenung dalam. Ia memuji keberanian Boruto, namun tetap mengingatkan bahwa tindakan itu sangat berisiko. Boruto mengangguk setuju, lalu berkata, "Tapi aku tidak punya pilihan lain. Kalau jaraknya terlalu jauh, kekuatanku tidak akan cukup untuk menghancurkan titik itu. Karena itu, aku harus memancing emosinya." Di sela-sela ketegangan itu, perhatian mereka kembali mengarah pada nasib teman-teman mereka yang lain. Sasuke menyuarakan kekhawatirannya tentang Sarada dan yang lain di dimensi lain. Boruto, dengan kekuatan Jogan yang semakin matang, menjadi kunci pembebasan dari benang cakra yang mengikat mereka. Meski berhasil melumpuhkan musuh, perjuangan belum berakhir.
ancaman dari dimensi lain dan nasib para sekutu yang terpisah masih menjadi tantangan besar. Dengan semangat baru, Boruto dan kawan-kawan bersiap melanjutkan perjalanan. Mereka yakin, selama masih ada persatuan dan kepercayaan, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Perang mungkin belum usai, tetapi selama api harapan masih menyala, kemenangan akhir akan menjadi milik mereka. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.